Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gozi Adra Putranto dari kelompok 20 Shift 3 Tutorial Statistika 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan beberapa persoalan pada tugas mingguan Shift 3 Modul 3 mengenai distribusi probabilitas kontinu. Berikut ini adalah beberapa persoalannya dan juga langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk persoalan yang pertama, penghasilan bulanan dalam juta rupiah seorang karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter M-nya 2,5 dan sigmanya 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan itu memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, untuk persoalan pertama ini termasuk ke dalam distribusi log normal, selain karena sudah tercantum dalam persoalannya. Di sini juga didapatkan bahwa distribusi log normal itu kan digunakan untuk memodelkan variabel acak kontinu yang nilainya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, di sini dalam pertanyaan ini pada nomor 1 ini itu terdapat kata kunci yang sama, yaitu lebih dari. Nah, di sini ada lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, selain itu distribusi log normal juga tuh cocok digunakan dalam bidang ekonomi seperti kayak penghasilan, mengenai penghasilan dan juga pendapatan. Sehingga nomor 1 termasuk ke dalam distribusi log normal. Selanjutnya persoalan yang kedua, proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa 5 dan betanya 2. Hitung probabilitas atau peluang bahwa mesin tersebut itu beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Untuk soal 2 ini termasuk ke dalam distribusi beta selain karena sudah tercantum di persoalannya. Nah, di sini juga distribusi beta itu adalah salah satu jenis distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan variabel acak yang terbatas pada interval 0 sampai dengan 1 gitu. Dan juga distribusi beta ini sangat berguna untuk memodelkan probabilitas dari suatu peluang atau proporsi. Nah, persoalan nomor 2 ini membahas mengenai proporsi dan di sini terdapat suatu intervalnya, yaitu adalah 60% atau 0,6 hingga 90% atau 0,9 yang masih termasuk ke dalam interval 0 sampai dengan 1. Oleh karena itu, persoalan nomor 2 ini termasuk ke dalam distribusi beta. Selanjutnya untuk persoalan yang ketiga, waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa 3 dan beta 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan itu tidak melebihi 8 jam. Nah, untuk soal 3 ini termasuk ke dalam distribusi gamma selain karena sudah tercantum dalam persoalannya. Di sini juga distribusi gamma itu kan merupakan distribusi peluang kontinu atau probabilitas kontinu dengan 2 parameter, yaitu alfa dan juga beta, di mana alfanya adalah 3 dan juga betanya adalah 2. Dan juga dia ini sering dipakai untuk kayak memodelkan waktu tunggu atau waktu penyelesaian beberapa kejadian acak positif yang dimana nilainya itu selalu positif. Nah, di sini karena membahas mengenai waktu total penyelesaian yang dimana itu tuh akan bernilai positif aja, oleh karena itu soal 3 ini atau distribusi gamma ini cocok untuk digunakan dalam persoalan nomor 3. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan langkah-langkah penyelesaiannya yang dimana yang pertama ini akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini langkah-langkah penggunaan dalam software RStudio ini adalah yang pertama, kita mau memilih tempat yang akan dijadikan tempat untuk menyimpan file yang dikerjakan ini. Yaitu kita klik file, lalu kita klik yang new project. Lalu kita pilih create project-nya yang existing directory, kita browser. Apabila sudah memilih, kita klik open dan klik project. Nah, di sini apabila sudah memilih tempatnya, langkah selanjutnya kita akan menampilkan si R-script-nya, di mana R-script ini berguna untuk menyimpan atau tempat menyimpan si codingannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yaitu dengan langkah-langkah kita klik yang ada tanda plusnya, lalu kita klik yang R-script. Nah, apabila sudah ditampilkan, langkah selanjutnya kita membuat si codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya dari persoalan 1 hingga persoalan yang ketiga. Yang dimana kita uraikan terlebih dahulu langkah-langkah penyelesaiannya untuk persoalan nomor pertama terlebih dahulu, yaitu distribusi log normal. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu si parameter distribusi log normalnya, yaitu ada mu dan juga sigma. mu-nya ini adalah 2,5 dan sigmanya ini adalah 0,4.
Lalu setelah itu kita buat juga langkah-langkah nilai untuk si probabilitasnya adalah 20 dengan variabel X. Yang di sini berguna untuk kayak kan kita mau mencari nih probabilitas atau peluang yang lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu kita tuh harus menetapkan terlebih dahulu batasnya untuk dijadikan konstanta dalam si mencari peluang log normalnya. Nah, langkah selanjutnya kita di sini ada sintaks untuk menampilkan si hasil dari peluang atau probabilitas distribusi log normal, yaitu kita sintaks prob. Nah, di sini ada satu min PL norm atau peluang atau probabilitas log normal. Nah, kenapa di sini kita tulis satu min PL norm? Nah, karena di sini yang ditanya itu kan kita mau mencari peluang atau probabilitas bahwa seorang karyawan itu memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Karena di sini ada kata lebih dari, berarti itu sudah di luar dari si kumulatifnya, yaitu sebesar 20 juta. Makanya kita tulis satu min PL norm. Apabila tidak ada kata lebih dari, misalkan kayak pas atau kurang dari gitu, maka kita hanya menggunakan PL normnya saja. Nah, di sini ada data-data yang harus kita masukkan. Ada 3, yaitu yang pertama X-nya atau nilai untuk probabilitasnya atau batasnya, ada min log-nya atau MU, dan juga S the log-nya adalah sigma. Langsung di sini ada sintaks prob. Nah, di sini kita run terlebih dahulu dari si parameternya sama nilai untuk probabilitasnya untuk dimasukkan datanya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa langsung aja run dengan sintaks prob untuk menampilkan hasil peluangnya. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk persoalan yang pertama dengan distribusi log normal, bahwa peluang atau probabilitas bahwa seorang karyawan itu memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan adalah sebesar 0,1076115. Selanjutnya untuk persoalan yang kedua dengan distribusi beta, kita tulis juga terlebih dahulu parameter distribusi betanya, di mana distribusi beta itu ada parameter alfa dan juga beta, alfanya 5 dan betanya 2. Nah, di sini juga kita tulis terlebih dahulu nilai proporsi untuk probabilitasnya sebagai batas yang dijadikan konstanta dalam menampilkan hasilnya. Di sini ada 2 proporsinya, yaitu ada 60% atau 0,6 dan juga 90% atau 0,9. Yang dimana 0,6 ini kita misalkan dengan variabel si X dan 0,9 ini kita misalkan dengan variabel Y. Nah, di sini ada sintaks prob untuk menampilkan hasil dari peluang si distribusi beta nomor 2. Nah, di sini ada hanya P beta. Nah, di mana berarti karena di sini mau mencari peluang atau probabilitasnya yang berada di antara 60% hingga 90%, berarti itu masih termasuk ke dalam si kumulatifnya, yaitu 60% hingga 90%. Makanya hanya P beta saja, enggak satu min P beta. Nah, di sini karena terdapat 2 nilai proporsi, kita lakukan pengurangan dari si yang nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu si variabel Y-nya, karena di sini 0,9 lebih besar dari 0,6 dikurangi dengan si X-nya. Nah, data-datanya ada si tentu nilai proporsinya, shape satunya atau first step-nya adalah si alfanya, dan juga shape 2-nya atau second step-nya adalah beta. Nah, di sini kita run terlebih dahulu si parameter dan juga nilai proporsi untuk si probabilitasnya. Nah, selanjutnya kita bisa run sintaks prob-nya untuk menampilkan hasil peluang. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk persoalan nomor 2, peluang atau probabilitas bahwa proporsi berada di antara 60% hingga 90% ini adalah sebesar 0,652455. Nah, selanjutnya untuk persoalan nomor 3 dengan distribusi gamma, kita tulis juga terlebih dahulu si parameternya distribusi gamma, yaitu ada 2, ada alfa dan juga beta. Alfanya sebesar 3 dan betanya 2. Nah, di sini kita langsung tulis aja codingan untuk menampilkan hasilnya dengan sintaks prob. Di sini P gamma karena di sini hanya meminta probabilitas yang tidak melebihi 8 jam, Mas. Berarti masih termasuk di dalam si kumulatifnya sebesar 8 jam tersebut. Makanya tulis P gamma saja. Di sini data-data yang harus dimasukkannya ada 8, yaitu si waktunya atau batasnya, dan shape-nya adalah si alfanya dan juga scale-nya si betanya. Nah, di sini kita run terlebih dahulu masukkan datanya si parameternya, lalu kita run sintaks prob-nya untuk menampilkan hasil distribusi gamma untuk persoalan nomor 3. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa persoalan 3 probabilitas atau peluang bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam adalah sebesar 0,76189967. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan software yang kedua, yaitu software Minitab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Yang dimana kita kerjakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu distribusi log normal.
kita klik yang calc ini, kita langsung klik ya cari yang probability distribution. Nah, karena yang pertama itu log normal, kita pilih yang log normal terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini locationnya itu adalah si MU-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Benar, MU-nya ini adalah si locationnya, dan si scale-nya itu adalah si sigmanya. Berarti 2,5 sama 0,4. Locationnya 2,5. Dan scale-nya atau sigmanya 0,4. Nah, kita pilih yang input konstan, yaitu 20, karena batasnya ada 20 juta rupiah. Kita klik, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk distribusi log normal di software Minitab ini peluangnya adalah sebesar 0,892388. Nah, apabila kita lihat mungkin dalam pemikiran kita itu hasil ini berbeda dengan hasil yang didapatkan dalam RStudio. Namun sebenarnya hasil ini merupakan hasil dari pengurangan 1 min P learn di software RStudio sebelumnya. Karena kan yang diminta adalah probabilitas yang melebihi dari 20 juta rupiah. Jadi di sini adalah hasil dari pengurangan tersebut, yaitu hasil dari sebelumnya itu adalah 0,1076115. Nah, apabila kita kurangi 1 dikurangi dengan hasil ini, peluang ini dapatkan hasil yaitu sebesar 0,892388. Nah, selanjutnya untuk persoalan yang kedua yaitu distribusi beta. Langkah-langkahnya kita calc dan pilih yang probability distribution dan kita klik yang beta. Nah, karena di sini untuk beta ini ada dua proporsi, ada 0,6 atau 60% dan 0,9 atau 90%, maka kita lakukan pemasukan datanya satu persatu terlebih dahulu. Jadi kita bikin dua, dimana first step-nya ini atau si alfanya dan second step-nya ini adalah beta adalah, nah alfanya ini adalah 5 dan betanya ini adalah 2. Berarti first step-nya 5 dan betanya ini atau second step-nya adalah 2. Dengan kita pilih yang input konstan. Nah, karena nomor 2 itu diminta nilai proporsi berada di antara 60% hingga 90%, kita masukkan terlebih dahulu yang 60%-nya berarti 0,6 input konstannya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini peluang distribusi beta persoalan nomor 2 untuk proporsi 60%-nya adalah sebesar 0,23328. Nah, langkah selanjutnya kita mau mencari yang si proporsinya 90% atau 0,9 dengan langkah-langkah yang sama. Nah, di sini ya tetap sama first step maupun second step-nya, namun si input konstannya kita beda menjadi 0,9. Kita klik OK. Nah, di sini untuk si distribusi beta untuk persoalan nomor 2 juga, namun dengan proporsi yang berbeda yaitu 0,9, didapatkan hasil peluangnya adalah 0,885735. Nah, apabila kita lakukan perhitungan secara manual dari dua hasil tersebut di software Minitab, yaitu didapatkan hasil bahwa peluangnya yaitu batas maksimum dikurangi dengan batas minimumnya, yaitu dari 0,9 dikurangi proporsi 0,6, yaitu 0,9 kan hasilnya peluangnya adalah 0,885735. Untuk proporsi 0,6 ini peluangnya adalah 0,23328. Apabila kita kurangi hasilnya adalah 0,652455, peluang untuk nomor 2. Nah, hasil ini sama dengan yang didapatkan dengan di software RStudio, yaitu 0,65245. Selanjutnya di sini kita mau mengerjakan untuk persoalan yang ketiga, yaitu distribusi gamma. Langkah-langkahnya sama, kita calc terus kita pilih yang probability distribution, lalu kita pilih yang gamma. Nah, di sini ada shape parameter dan juga scale parameter, di mana shape-nya ini adalah si alfanya dan scale-nya adalah beta. Kita lihat, si alfanya itu adalah 3 dan betanya adalah 2. 3 untuk shape dan 2 untuk scale. Kita pilih yang input konstan yaitu 8, karena batasnya ada 8. Oke. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk distribusi gamma di software Minitab ini, persoalan nomor 3, peluang didapatkannya ini adalah sebesar 0,761897, di mana hasil ini sama yang didapatkan dalam software RStudio, yaitu 0,761897, 0,771897. Nah, jadi untuk soal nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3
di software Minitab dan juga software R Studio ini memiliki hasil yang sama karena yang diminta ini adalah probabilitas yang masih termasuk ke dalam si kumulatifnya. Sedangkan kan nomor 1 kan yang diminta adalah probabilitas di luar kumulatifnya, yaitu 20 juta rupiah per bulan. Nah, jadi beda yang didapatkannya. Namun sebenarnya hasil yang didapatkan ini adalah hasil yang didapatkan dari 1 dikurangin dengan peluang yang didapatkan di software R Studio sebelumnya.